An-nahyu adapun larangan anis sholati dari sholat nisfan nahari tengah hari. Larangan mengerjakan sholat di saat tengah hari. Di matahari pas lagi di tengah. Itu larangan mengerjakan sholat apapun. Akhbarana Humaid ibnu Mas'adah qala hadatsana Sufyan wa huwa ibnu Habibin an Musa ibni Aliyin an Abih qala berkata Abih Sami'tu mendengar saya Uqbata ibn Amir pada Uqbah ibn Amir. Yaqulu berkata siapa Uqbah Salasu sa'atin 3 sa'atin beberapa waktu. Karena telah ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana melarang siapa Nabi kepadaku. Melarang an-nusolliya bahwa mengerjakan sholat aku fihinna di dalam 3 waktu. 3 sa'ah atau 3 waktu. Au naqburo atau menguburkan aku, ya, memakamkan aku fihinna di dalam 3 waktu mautana pada orang-orang matiku, orang-orang mati kami. Jadi ada 3 waktu di mana Rasulullah melarang kepadaku untuk mengerjakan sholat, untuk menguburkan orang mati kami. Jadi 3 waktu itu tidak boleh mengerjakan sholat, tidak boleh menguburkan orang mati. Yang pertama yaitu hina ketika tatlu'u terbit apa syamsu matahari bazighotan dengan jelas hatta tartafi'a sehingga telah tinggi apa matahari. Jadi yang pertama ketika matahari telah terbit dengan jelas tapi masih merah, itu bulat sih tapi warnanya masih merah, jadi betul-betul dia baru terbit. Nah itu tidak boleh, apalagi matahari baru terbit separuh merah, terbitnya baru separuh, itu larangan banget, itu tidak boleh mengerjakan sholat apa saja. Nggak ada sholat apapun, nggak ada tuntunannya, nggak ada. Ketika matahari terbit kok sholat, itu sama saja ibadahnya orang-orang yang menyembah matahari itu. Orang yang menyembah matahari ketika matahari terbit, wah itulah ibadahnya mereka. Lah kita dilarang oleh Nabi, mau sholat duha, ya tunggu hatta tertafi'al, itu sungguh sampai dia tinggi, kira-kira 1 tombak. Warnanya paling tidak sudah putih, sudah terang putih. Maka kalau dalam hadis diterangkan bahwa yang paling baik sholat duha itu khina tarmidul fisol, ketika anak onta itu sudah kepanasan. Nah, jadi matahari sudah agak tinggi, itu yang bagus. Jangan memaksakan diri pagi-pagi padahal matahari belum terbit sempurna. Yang kedua, wahina yakum, dan ketika berdiri apa qaimudz dzahirati, qaimu tegaknya adzahirati waktu siang. Jadi waktu siang itu lagi lurus tegak matahari di tengah, di atas kepala. Itu juga larangan yang kedua. Hatta tamila, sehingga condong apa matahari. Nah, sudah condong, sudah ada bayangannya. Nah, kalau pas persis di atas kepala kita belum ada bayangannya, itu larangan sholat, tidak boleh. Sholat sunnah maupun sholat wajib tidak boleh. Wahina tadhayyafu, dan ketika bertamu apa matahari lil hurubi, untuk terbenam. Nah ini di saat menjelang mau maghrib ini ya. Nah ini hati-hati. Kadang datang awal ke masjid, menunggu azan, terus sholat tahiyatul wudhu, sholat tahiyatul masjid. Lah padahal itu matahari sedang proses dalam terbenam, itu tidak boleh itu. Nah, hatta taghruba, sehingga terbenam apa matahari, sampai matahari betul-betul terbenam. Nah itu berarti sudah, yang puasa-puasa juga sudah halal, sudah boleh makan, dan itu sudah masuk waktu maghrib. Nah kalau matahari masih dalam proses terbenam, itu tidak boleh sholat sunnah, sholat apa saja tidak boleh. Itulah beberapa hal yang dilarang oleh Rasulullah. Jadi waktu-waktu, ada yang waktu memang ya awalnya sholat, akhirnya sholat. Ada juga waktu justru larangan sholat. Lah ini
supaya kita ingat-ingat, kita perhatikan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Rabi' ibn Nafi'in, hadatsana Muhammad ibn Muhajirin anil Abbas ibn Salim an Abi Salamin an Abi Umamata an Amr ibn Abbasah As-Sulami annahu sesungguhnya Amr qala berkata, Qultu berkata saya, ya Rasulullah, ayyul laili, manakah waktu malam, asma'u, yang doa-doa saya lebih didengar oleh Allah. Qala bersabda Nabi, jauful lailil akhir, jaufu pada tengahnya, al-laili malam, al-akhiru yang akhir. Kalau tengah malam katakan dari jam 12, itu kan terus ke sana kan namanya udah masuk tengah malam. Nah, kalau jam 12 itu masuk tengah malam, berarti itu baru namanya awal tengah malam. Tinggal bagi 3 saja. Berarti yang sepertiga yang akhir itu namanya yang akhir, setengah malam yang akhir. Fasolli, maka sholatlah engkau pada saat jauful lailil akhir itu, sholatlah engkau masyita, apa-apa yang menghendaki engkau. Silahkan sholat sesuai dengan yang kamu kehendaki. Mau sholat tasbih atau sholat malam, sholat sunnah itu ya silahkan. Mau berapa rakaat. Fa inna sholata, maka sesungguhnya sholat di saat jauful lailil akhir, masyhudatun, disaksikan oleh para malaikat, maktubatun, ditulis oleh para malaikat, hatta tusalliya, sehingga sholat engkau asubha, pada subuh, sampai kamu sholat subuh. Artinya sholat sunnah malam itu terus kerjakan sampai waktu fajar. Setelah waktu fajar, habis azan fajar itu kemudian sholat sunnah fajar, lalu kemudian sholat subuh. Setelah sholat subuh, tsumma aqsir, kemudian berhentilah engkau. Artinya berhenti ya tidak mengerjakan kegiatan sholat apapun. Hatta, sehingga tatlu'a, terbit asyamsu, matahari. Sehingga itu matahari terbit. Nah, berarti kalau sebelum terbit ya nggak ada contoh sholat apa saja, nggak ada. Apalagi matahari lagi proses mau terbit masih merah itu, wah itu malah tambah nemen itu, larangan. Itu bersamaan orang-orang yang menyembah matahari itu berarti. Jadi dilarang, jangan sampai nanti kita seperti orang yang nyembah matahari. Fatar tafi'a, maka tinggi apa matahari. Lah itu pun nggak begitu terbit langsung, tunggu sampai matahari itu agak tinggi. Nah, kira-kira rumhin, 1 tombak. Nah, 1 tombak itu kira-kira berapa meter itu tombak itu? Au rumhaini, atau 2 tombak. Begitu matahari terbit, tunggu sampai matahari agak tinggi, kira-kira 1 tombak atau 2 tombak, baru itu mengerjakan sholat atau baru ada kegiatan sholat. Nah, mau sholat taubah, mau sholat duha, atau sholat subuh. Lalu karena tadi kesiangan, ya bangun-bangun sudah matahari sudah merah, udah mau terbit, ya tunggu sampai matahari terbit betul dan sudah agak tinggi baru sholat. Fa innaha, maka sesungguhnya matahari, tatlu'u, terbit apa matahari, baina, di antara, korni syaitonin, 2 tanduknya setan. Kenapa pada saat terbit matahari kita tidak boleh sholat dulu, tunggu sampai tinggi? Karena matahari itu terbit itu di antara 2 tanduknya setan. Gimana? Ya itu udah nggak usah diurus dowo-dowo. Artinya makanya pada saat matahari terbit itu kita jangan mengerjakan kegiatan ibadah apapun, nggak masuknya sholat ya. Kalau baca Quran ya boleh, ya zikir ya boleh. Ini masuknya sholat ya. Kalau kita sholat pada waktu saat tersebut, ya berarti sama saja kita
menghormati matahari, kan ada dewa matahari, kan ada itu. Ya, dewa matahari ya itu sama saja menyembah setan itu. Wa yusolli, dan sholat laha pada terbitnya matahari sopo al-kufaru, orang-orang kafir. Dan biasanya orang-orang kafir yang menyembah matahari, orang-orang yang menyembah dewa matahari, nah pada saat tersebut itulah ritual-ritual mereka pada saat terbitnya matahari itu. Maka jangan menyamai dengan mereka. Begitu matahari sudah terbit dan kira-kira sudah setinggi 1 tombak atau 2 tombak, tsumma yusolli, kemudian sholatlah engkau. Nah, mulai sholat masyita, apa-apa yang menghendaki engkau, silahkan. Kalau matahari sudah terbit agak tinggi tadi, silahkan mau sholat-sholat sunnah. Wa inas sholata, maka sesungguhnya sholat masyhudatun, disaksikan oleh para malaikat. Maktubatun, ditulis. Hatta ya'dila, sehingga lurus. Apa arrumhu, tombak. Zillahu, pada bayangannya tombak. Nah, jadi mulai matahari terbit sudah setinggi 1 tombak atau 2 tombak, kemudian silahkan kamu mengerjakan sholat-sholat sunnah apa saja, karena pada saat itu disaksikan dan ditulis oleh para malaikat. Sampai tombak itu tidak ada bayangannya, sampai lurus, bayangannya sudah lurus dengan tombaknya, artinya matahari sudah di tengah. Nah itu, atau kita berdiri di siang tengah hari itu udah nggak ada bayangannya lurus dengan badan kita, itu berarti menandakan tengah hari itu. Tsumma qasir, kemudian berhentilah, istirahatlah, artinya jangan mengerjakan sholat apapun. Kenapa? Fa inna jahannam, sesungguhnya neraka jahanam, tusjaru, dipanaskan atau dinyalakan, wa tuftahu, dan dibuka apa abwabuha, pintu-pintu jahanam. Nah, begitu pas matahari sudah persis di atas kepala kita, maka berhentilah kamu mengerjakan sholat apa saja. Karena pada saat tersebut neraka jahanam sedang dinyalakan, sedang dipanasi, dan pintu-pintunya sedang dibuka. Maka terkadang kalau pas lagi udara panas, kemarau, pas jam-jam tengah hari segitu, Masya Allah ya, sengatan panasnya itu. Nah, makanya untuk sementara sholatnya berhenti. Bahkan Rasulullah SAW kalau pas lagi musim yang sangat panas, walaupun sudah masuk waktu zuhur, Nabi nggak langsung sholat zuhur. Abrid, kata Nabi. Abrid, apa itu? Dinginkan. Kita tunggu sampai agak dingin cuacanya atau udaranya. Masih panas sekali. Sudah masuk waktu zuhur, tapi Nabi nunggu dulu. Abrid, tunggu sebentar biar agak dingin. Apalagi ini pas tengah hari ya, makanya tidak boleh. Begitu tengah hari ya kita tunggu dulu kalau ingin sholat, termasuk mau bepergian, mau sholat zuhur, buru-buru ya biar buru-buru, belum waktunya gimana? Masih tengah hari, masih dalam waktu larangan, masa mau maksain? Ya tidak boleh tuh. Tunggu sampai kira-kira beberapa menit sampai dikatakan tergelincir matahari. Faidza zagot, maka ketika telah tergelincir lah, mengkeleng apa syamsu, matahari, nah sudah tergelincir, sudah ada bayangan, wasoli, sholatlah, masyita, apa-apa yang menghendaki engkau. Ya, biasanya datang awal ke masjid, sebentar lagi dah mau adzan, tengah hari itulah zuhur, sambil nunggu adzan, sholat, tahiyatul wudhu, tahiyatul masjid. Ya belum boleh, itu masih saat-saat waktu larangan. Kalau mau sholat ya nunggu nanti kalau sudah matahari tergelincir lah. Biasanya kalau sudah matahari tergelincir, karena ini sudah menandakan masuk waktu zuhur, biasanya juga langsung azan. Nah setelah azan itu monggo silahkan, mau sholat sunnah tahiyatul masjid, mau sunnah qobliyah, ya silahkan. Wa inna sholata, maka sesungguhnya sholat, masyhudatun, disaksikan, maktubatun, ditulis. Ya, disaksikan dan ditulis oleh para malaikat.
hatta tusolliya, sehingga sholat engkau al-asra, asar. Silahkan begitu sudah masuk waktu zuhur, ya tentu pertama sholat zuhur atau sholat sunnah yang tadi kami sebutkan, tahiyatul masjid, qobliyah. Setelah itu terus silahkan mau sholat sunnah apa sampai masuk waktu asar, kemudian sholat asar. Setelah asar, thumma aqsir, kemudian berhentilah engkau hatta taghruba, sehingga terbenam asyamsu, matahari. Begitu habis sholat asar, ya sudah berhenti, tunggu sampai matahari terbenam. Berarti sebelum matahari terbenam, setelah asar tidak ada kegiatan sholat apa saja, terkecuali yang kemarin sudah kita kaji. Kalau matahari masih tinggi, ya boleh, ya apa itu sholat jenazah, silahkan. Painaha, maka sesungguhnya matahari taghrubu, terbenam, baina, di antara kornai syaitonin, dua tanduknya setan. Nah begitu juga ini, matahari ketika terbenam itu juga di antara dua tanduknya setan. Jadi di saat terbit, di saat terbenam, sama-sama ada di antara dua tanduknya setan. Makanya dilarang untuk mengerjakan sholat di waktu-waktu tersebut. Wa yusolli, dan sholat laha, pada terbenamnya matahari, siapa al-kufaru, orang-orang kafir, orang musyrik. Wa qassa, dan menceritakan siapa Amr hadisan, pada hadis tawilan, yang panjang. Nah, tadi itu ya, insyaallah lebih jelas ya, sehingga kita tahu mana waktu-waktu yang boleh, mana-mana waktu yang tidak boleh.